Benarkah jika Persib Bandung terus pepet Rizky Ridho demi skuad kedalaman yang lebih baik di musim depan? Kembali juara, berprestasi di Asia, dan harus kita akui, Kapten Persija Jakarta ini memang memiliki kualitas. Tapi bakal banyak orang yang tidak ikhlas kalau Persib Bandung memboyong Rizky Ridho. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia dimanapun kalian berada, ada salah satu statement Rizky Ridho tidak layak bermain di Liga Indonesia kecuali bermain di Persib Bandung. Harus kita akui kalau Rizky Ridho memang memiliki kualitas. Sangat-sangat harus kita akui. Bahkan saya pribadi lebih mendukung Rizky Ridho bermain di luar negeri saja gitu kan. Karena ini demi kebaikan sepak bola Indonesia. Karena jika kita lihat Rizky Ridho sebenarnya bisa mengimbangi rekan-rekannya yang bermain di Eropa di timnas Indonesia. Tapi ada juga orang yang bilang kalau seandainya Rizky Ridho tidak bermain di luar negeri, entah itu di Eropa, di Thailand, atau minimal Korea atau Jepang, ya paling layak di Indonesia itu hanya di Persib Bandung. Itu menurut beberapa pengamat lokal sepak bola Indonesia. Alasannya kenapa? Karena yang jelas Persib Bandung pasti memiliki kemampuan untuk bisa memboyong Rizky Ridho, memberikan juga gaji yang bagus kepada Rizky Ridho, karena kita tahu Rizky Ridho adalah salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Liga Indonesia gitu kan, untuk pemain lokal, harus kita akui itu. Terus Persib Bandung juga diprediksi kemungkinan besar akan bermain kembali di Asia. Nah, kembali bermain di Asia ini tujuannya agar Rizky Ridho, maksud saya, agar Rizky Ridho terus mengasah kemampuan, pengalaman internasionalnya agar dia terus terjaga kemampuannya untuk timnas Indonesia sehingga tidak kalah saing di timnas Indonesia yang notabene rekan-rekannya itu di posisi belakang bermain di luar negeri. Nah, itu beberapa pertimbangan kenapa Rizky Ridho layak bermain di Persib Bandung. Ditambah juga memang nama Rizky Ridho ini, bobotoh sealam dunia, sangat tidak asing di telinga bobotoh. Udah beberapa kali dikaitkan akan bergabung dengan Persib Bandung. Bahkan terjawab juga kan kalau memang Persib Bandung ini berminat untuk memboyong Rizky Ridho. Ketika masih di Persebaya, ada beberapa tim yang ingin memboyong Rizky Ridho, salah satunya Persib dan juga Persija Jakarta. Tapi dengan alasan pertimbangan keluarga, Rizky Ridho pada akhirnya memilih Persija Jakarta. Salah satu alasannya kalau pulang ke Surabaya lebih gampang dari Jakarta, ditambah kakaknya juga kerja di Jakarta, jadi bisa berdua sama kakaknya, nemenin kakaknya, karena kakaknya ini cewek katanya. Ini pesan dari keluarganya, walaupun mungkin saja kalau dari relung hati mungkin ya pertimbangan lainnya Rizky Ridho mungkin memilih Persib Bandung. Nah, sekarang Rizky Ridho kembali dikaitkan dengan Persib Bandung seiring dengan dalam tanda petik kurang baiknya manajemen Persija Jakarta. Ada beberapa isu juga sekarang beberapa bulan pemain Persija Jakarta belum terbayar gajinya gitu kan, sehingga hal-hal itu yang pada akhirnya muncul lagi statement sampai 11 atau 14 pemain inti kabarnya, ini baru rumor ya, kabarnya siap hengkang dari Persija Jakarta karena masalah finansial. Walaupun sekali lagi bobotoh ini masih rumor, belum terjawab secara pasti, walaupun indikasinya udah banyak, dari mulai Carlos Vena selaku pelatih Persija Jakarta udah off, Gustavo juga udah berbicara, Presiden Persija Jakarta juga bilang ruwet, bahkan Kang Diki atau Bang Diki juga selaku Ketua Umum di Jackmania nggak aneh juga bilang kalau ada masalah internal di Persija itu hal yang nggak aneh. Jadi hal-hal seperti ini kemungkinan benarnya itu sangat tinggi. Nah, jadi banyaklah pemain-pemain yang pada akhirnya pemain Persija Jakarta dikait-kaitkan dengan tim lain. Salah satunya Gustavo Almeida, Ryo Matsumura, bahkan penilaian bobotoh juga 3 pemain ini, Ryo, Rizky Ridho, dan Gustavo Almeida dianggap layak jika seandainya diambil oleh Persib Bandung karena 3 pemain ini memang memiliki kualitas dan kontribusi yang bagus ke Persija Jakarta. Nah, apakah ini akan terjadi atau enggak, kita lihat aja nanti. Walaupun jujur secara pribadi saya tidak mendukung Rizky Ridho bermain di Liga Indonesia. Itu entah dengan siapapun, entah itu dengan Persib Bandung, Persebaya, Madura, Borneo, atau tim manapun saya nggak setuju. Saya lebih
condong Rizky Ridho itu lebih baik bermain di luar negeri saja gitu kan, agar kualitasnya semakin terus meningkat. Cuman kalau pertimbangannya harus di Indonesia, dan saya setuju bermain untuk Persib Bandung. Walaupun memang harus kita akui Persib sekarang memiliki duo center back yang udah bisa dibilang sangat bagus, sangat oke, bahkan menjadi salah satu tim dengan kebobolan tersedikit di Persib Bandung dengan Mang Agus dan Nick Kuiver bala-bala di situ. Tapi harus kita akui juga ketika Persib Bandung pada akhirnya kehilangan Nick karena cedera atau akumulasi kartu, kehilangan Gustavo karena cedera atau akumulasi kartu, atau kehilangan dua-duanya, Persib Bandung selalu kelabakan di lini belakang. Cuman jadi pertanyaannya, Rizky Ridho mau nggak jadi pemain lapis kedua? Atau kalau seandainya jadi pemain lapis pertama, anggap nih ada asuransi gitu kan dari Persib Bandung, dari Coach Bojan, oke lah misalnya Ridho pindah ke Persib jadi pemain inti dijamin, berarti harus ada pemain yang dicadangkan. Yang dicadangkannya ini mau atau enggak, Gustavo atau Nick Kuiver. Nah itu kan pertimbangan taktikal yang dimiliki oleh Persib Bandung. Ini kita berandai-andai saja ya Bobotoh, berandai-andai jika seandainya memang ternyata Persib benar menjalin kesepakatan dengan Rizky Ridho, karena memang untuk saat ini juga diakui oleh Presiden Persija Jakarta katanya belum ada tim luar negeri yang secara resmi benar-benar serius menginginkan Rizky Ridho. Tapi kita nggak tahu, seiring berjalannya waktu Rizky Ridho tampil sangat bagus bersama timnas, bahkan kemarin saat melawan Bahrain itu menjadi salah satu man of the match kalau bagi saya pribadi. Terus sekarang banyak juga kan rekan sepatriotnya kayak Jay Ijes, Kevin Dick udah mulai speak up tentang kualitas Rizky Ridho, layak bermain di Eropa. Jadi bisa saja sekarang banyak pemain tim-tim luar negeri yang mengincar seorang Rizky Ridho. Nah ini satu hal yang positif tentunya. Kalau saya pribadi mah nggak selalu melulu kudu Persib enggak, karena saya mendukung sepak bola Indonesia secara keseluruhan, ngedukung Persib nggak pasti, ngedukung kebaikan demi timnas Indonesia juga sudah pasti. Intinya kalau bagi saya pribadi, siapapun pemainnya, terkadang juga Persib sering dari dulu ingin datang pemain ini, contoh lah yang terbaru mungkin Messi Doro, Jaja Miharja gitu kan, ingin memperkuat Persib Bandung atau diinginkan oleh Persib Bandung, tapi buktinya ketika mereka tidak bergabung, Persib bisa mendapatkan komposisi yang bagus sehingga sekarang ada di peringkat pertama, bahkan ada kemungkinan back to back juara. Karena sepak bola itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 bisa jadi 3, 4, 5, dan 6. Jadi walaupun banyak pemain bintang yang bergabung dengan Persib Bandung, belum tentu membuat Persib Bandung semakin baik. Walaupun secara hitung-hitungan dihitam di atas kertas, tentu dengan datangnya pemain yang berkualitas, Persib Bandung pun akan berkualitas. Tapi terkadang juga tidak seperti itu. Salah satunya sekarang banyak pemain-pemain yang bisa dibilang diragukan ketika bergabung masuk Persib Bandung, pemain yang biasa aja, tapi secara tim memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Dan itu tentu Persib Bandung, Bojan Hodak, dan manajemen yang lebih tahu. Kita hanya bisa memberikan obrolan dan kritikan dan masukan, sisanya kita dukung gimana pun, yang penting Persib juara. Eta utama nama dek Persib Bandung mawa pemain ti Liga Tilu 70 siki oge, hari bisa juara mah nggak jadi masalah bagi kita. Betul gak Bobotoh? Segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.